warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Praktikum Teknologi Farmasi 3 Steril akan membahas tentang pembuatan obat tetes mata. Obat tetes mata adalah sediaan steril berupa larutan atau suspensi yang digunakan dengan meneteskan obat pada selaput lendir mata di sekitar kelopak dan bola mata. Persyaratan tetes mata antara lain harus steril, jernih, tonisitas, dan sebaiknya sebanding dengan natrium klorida 0,9%. Larutan obat mata mempunyai pH yang sama dengan air mata, yaitu 4,4, dan bebas partikel asing. Penggunaan tetes mata pada etiketnya tidak boleh digunakan lebih dari 1 bulan setelah tutup dibuka, karena penggunaan dengan tutup terbuka kemungkinan terjadi kontaminasi dengan bebas. Sangatlah penting untuk diingat bahwa seluruh obat-obatan termasuk tetes mata memiliki efek samping. Beberapa efek samping yang ditimbulkan oleh tetes mata bersifat lokal, artinya hanya berefek pada mata saja, seperti mata merah, iritasi, dan penglihatan yang kabur. Sebagian besar bahan medikasi pada tetes mata dapat tertinggal di dalam atau di sekitar mata. Saya akan menjelaskan tentang alat dan bahan dalam praktikum teknologi farmasi yang ke-6. Yang pertama, alat-alat yang digunakan. Yang pertama, autoclave digunakan sebagai untuk mensterilisasi bahan. Yang ada gelas beker, batang pengaduk, gelas ukur, pipet tetes, pH meter yang digunakan untuk mengukur pH. Terusnya ada piknometer untuk mengukur berat jenis, bunsen, mikroskop, cawan Petri, inkubator, kain putih, kain hitam, senter, oven digunakan untuk pengeringan bahan, timbang analitik untuk menimbang bahan, viskometer digunakan untuk menentukan viskositas dari sediaan. Selanjutnya, bahan yang digunakan dalam praktikum ini yang pertama, tetrakain HCl sebagai bahan aktifnya, natrium klorida sebagai agen pengisotonis sediaan, buffer fosfat sebagai larutan pembawa dan larutan penyangga, kuada sebagai pelarut, etanol, media agar sebagai media inkubasi, kalium kromat, dan perak nitrat. Adapun cara kerja pembuatan tetes mata tetrakain hidroklorida itu serbuk tetrakain yang sudah ditimbang ditambahkan atau dilarutkan ke dalam buffer fosfat, kemudian disterilisasi dengan metode C atau dengan filtrasi dan dimasukkan ke dalam wadah aseptik. Penetapan volume terpindahkan itu dengan tetes mata tetrakain diambil dengan alat suntik hipodermik, dimasukkan ke gelas ukur yang sesuai kemudian diukur. Untuk penetapan efektivitas pengawet itu tetes mata tetrakain dimasukkan ke dalam media uji, kemudian diinokulasikan bakteri dan dihitung jumlah mikroba hari ke-1 hingga 7, 14, 21, 28, kemudian didata jumlah mikroba yang terbentuk. Untuk uji penetapan kadar, itu sampel dilarutkan ke dalam 20 ml Aquades, diteteskan kalium kromat, ditetrasikan dengan perak nitrat hingga tepat mula berwarna. Untuk uji sterilitas itu dibagi menjadi 2, ada pembenihan A untuk memeriksa adanya bakteri dan B untuk memeriksa adanya jamur dan ragi. Yang A itu media tioglikolat dibuat pembenihan untuk bakteri aerob. Kemudian digunakan bakteri Bacillus subtilis atau Sarkina lutea sebagai pembanding dan dibuat pembenihan tioglikolat yang dibebaskan dari oksigen terlarut. Kemudian dipanaskan pada suhu 100 derajat Celcius. Kemudian digunakan lagi bakteri Bacteroides fulgatus atau Clostridium sporogenus dan ditafsirkan zat uji dinyatakan pada suhu 30 hingga 32 derajat Celcius selama tidak kurang dari 7 hari tidak terdapat pertumbuhan jasad renik. Untuk perbenihan B itu perbenihan asam amino. Digunakan bakteri Candida albicans, ditafsirkan zat uji dinyatakan pada suhu 30 hingga 32 derajat Celcius selama tidak kurang dari 7 hari tidak terdapat pertumbuhan jasad renik. Untuk uji bahan partikulat itu sediaan uji atau tetes mata disfiltrasi dengan membran filter dan diamati jumlah partikel dengan perbesaran 100 kali menggunakan mikroskop. Untuk uji pH sediaan itu menggunakan pH meter yang sudah dikalibrasi dengan Aquades, kemudian sampel dimasukkan dan diamati
pH yang terbentuk dengan pH meter. Untuk penetapan bobot jenis itu menggunakan piknometer yang sudah bersih dan telah dikalibrasi, diatur suhu larutan, uji lebih kurang 20 derajat Celcius, kemudian dimasukkan ke dalam piknometer dan diatur lagi hingga 25 derajat Celcius, kemudian timbang dan kurangkan bobot piknometer kosong dengan piknometer yang telah diisi. Untuk pengujian viskositas sediaan itu menggunakan viskometer yang sudah dikalibrasi dengan Aquades. Kemudian dimasukkan sampel ke dalam viskometer dan diukur viskositas sediaan. Untuk uji stabilitas itu ada pengujian short term dan long term, di mana kemudian dicatat data evaluasi mikroskopik pH, sterilitas, dan pelepasan obat dengan interval waktu 168 hari. Kemudian dilakukan perhitungan analisis dengan metode SCAFE, dilakukan perhitungan untuk menilai konstansa degradasi hidrolitik. Kemudian ujian terakhir ada uji kejernihan, itu tetes mata diletakkan pada latar putih atau hitam, kemudian disinari dari samping, kemudian diamati. Bila pada latar hitam terlihat kotoran yang tak berwarna, kemudian pada latar putih terlihat kotoran yang berwarna. Praktikum Teknologi Farmasi 3 Steril kali ini membahas mengenai pembuatan tetes mata dan kontrol kualitas sediaan tetes mata dengan zat aktif tetrasin HCl dengan tujuan untuk memahami konsep dari formulasi sediaan tetes mata, memahami dan memilih eksipien sesuai, dan melakukan perhitungan tonisitas untuk sediaan tetes mata. Zat pengisotonis natrium klorida setelah dihitung dengan menggunakan kelima metode untuk mencapai isotonis, didapatkan bahwa sediaan tetes mata bersifat hipotonis, sehingga natrium klorida yang harus ditambahkan pada sediaan agar mencapai atau mendekati isotonis sebesar 0,02 gram. Selanjutnya bahan-bahan ditimbang dan dilakukan proses pembuatan. Setelah proses pembuatan dilakukan proses sterilisasi. Selanjutnya dilakukan proses kontrol kualitas, yang dimana tujuan utama dari kontrol kualitas ini untuk menjamin produk memenuhi standar tertinggi dalam setiap fase produksi dan juga sebagai kontrol dalam setiap proses dan pengujian spesifikasi bahan yang baik. Uji pH bertujuan untuk mengetahui pH sediaan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Hasil yang didapatkan dari sediaan tetes mata pH sebesar 5,4. Hal tersebut tidak memenuhi persyaratan karena pH sediaan tetes mata yang memenuhi syarat sebesar 6,48 sampai 7,34. Uji kejernihan bertujuan memastikan setiap larutan tetes mata jernih dan bebas dari pengotor. Berdasarkan data hasil pengamatan, didapatkan hasil yang tidak jernih karena masih terdapat partikel yang belum larut sehingga masih belum memenuhi persyaratan uji kejernihan. Uji sterilitas di tetes mata dilakukan dengan dua perbenihan A dan B. Perbenihan A untuk bakteri dan perbenihan B untuk jamur dan ragi. Zat uji dinyatakan pada suhu 30 derajat sampai 32 derajat Celcius selama tidak kurang dari 7 hari, menunjukkan tidak terdapat pertumbuhan jasad renik. Berdasarkan data hasil pengamatan, hasil yang diperoleh baik itu perbenihan A dan perbenihan B tidak ditemui pertumbuhan jasad renik. Hal tersebut menunjukkan bahwa sediaan tetes mata yang dibuat memenuhi uji sterilitas. Selanjutnya uji penetapan bobot jenis yang dilakukan untuk mengetahui bobot jenis sediaan tetes mata yang telah dibuat. Bobot jenis suatu zat berupa hasil yang diperoleh dengan membagi bobot zat dengan bobot air dalam piknometer. Hasil dinyatakan memenuhi persyaratan bila bobot jenis sebesar 1 gram per cm pangkat 3 dan berdasarkan data hasil pengamatan, bobot jenis yang diperoleh sebesar 1,01 gram per cm pangkat 3 yang berarti sediaan tetes mata tersebut memenuhi persyaratan. Uji bahan partikulat untuk memastikan larutan tetes mata termasuk larutan yang dikonstitusi dari zat padat steril untuk penggunaan parenteral. Prinsip dari uji ini sejumlah tertentu sediaan uji difiltrasi menggunakan membran, lalu membran tersebut diamati di bawah mikroskop dengan perbesaran 100 kali. Berdasarkan data hasil pengamatan, hasil yang diperoleh sebesar 7.800 partikel yang menunjukkan bahwa sediaan tersebut memenuhi persyaratan karena syarat uji bahan partikulat ini rata-rata partikel tidak lebih dari 10.000 tiap wadah. Uji viskositas bertujuan untuk menentukan viskositas atau kekentalan dari sediaan tetes mata yang telah dibuat. Kekentalan suatu zat dapat diketahui dengan menghitung lamanya waktu jarum berputar dari angka 0 sampai 100 dengan beban tertentu. Syarat dari uji viskositas ini sebesar 20 CPS dan berdasarkan data hasil pengamatan, viskositas dari sediaan tetes mata yang telah dibuat sebesar 15 sampai 25 CPS yang menunjukkan sediaan tersebut memenuhi persyaratan uji viskositas. Penetapan kadar dilakukan dengan metode nitrimetri menggunakan larutan yang dibuat dengan menimbang 500 mg tetrakin HCl dan ditambahkan dengan 5 mili asam klorida dan 50 mili air. Hasil dinyatakan memenuhi persyaratan dengan nilai sebesar 0,025 gram dalam 5 mili larutan. Berdasarkan data hasil pengamatan, kadar yang didapatkan sebesar 0,01 gram dalam 5 mili larutan. Hal ini menandakan sediaan tetes mata belum memenuhi syarat uji penetapan kadar. Dan berdasarkan data hasil pengamatan, uji yang memenuhi syarat berupa uji volume terpindahkan, uji penetapan efektif pengawet, uji bahan partikulat, uji bobot jenis, uji sterilitas, dan uji viskositas. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.